berpapasan milih jalan lain. Ya opo kate gudo kalau kayak gitu ya, ibu-ibu ya. Masya Allah. Kemudian candaan Rasulullah yang terkenal juga apa? Mengajak Ibunda Aisyah lomba lari. Ada yang diajak lomba lari sama suaminya? Kalah sama Rasulullah romantisnya. Makanya suami-suaminya kalau kepingin romantis, pelajari Rasulullah SAW. Bagaimana beliau romantis dengan istrinya. Diajak lomba lari. Waktu itu Ibunda Aisyah masih kecil badannya. Ibunda Aisyah menang. Kemudian berapa lama diajak lomba lari lagi. Ibunda Aisyah sudah gemuk. Kemudian, ayo Aisyah lomba lari lagi. Menang Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Ini balasan dari kekalahanku yang dulu. Ibunda Aisyah loh sudah lupa kejadian itu. Tapi Rasulullah ingat. Nah, seneng ya dijak guyon kayak gitu sama suami ya. Iya. Yang enggak punya suami ini ya Allah. Sudah kalau anak-anak sekarang itu romantisnya kalah sama Rasulullah. Rasulullah meminum bekas gelasnya Aisyah. Di tempat bibirnya Aisyah minum. Itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Bukan dilakukan oleh Korea itu atau artis-artis itu. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya apa? Romantiso sampai mana asal halal. Itu aja. Ya orang-orang sekarang ini romantisan belum halal. Daripada yang sudah halal. Ya kalau kita ke alun-alun itu beda antara yang sudah menikah sama yang belum menikah. Yang belum menikah itu nemplek. Ya. Tapi kalau yang sudah menikah kelihatan. Biasa aja. Biasa aja. Tapi yang belum menikah ini gandengan. Kebalik itu. Mestinya yang sudah menikah yang seperti itu. Kemudian pernah Rasulullah selalu menghibur para sahabatnya. Ada seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdillah al-Bajali. Dia berkata, Rasulullah tidak pernah melarangku untuk menemuinya sejak aku masuk Islam. Jadi kapanpun mau ketemu Rasulullah itu gampang. Dan Rasulullah tidak pernah melihatku melainkan dia tersenyum kepadaku. Aku pernah mengadu kepadanya bahwa aku tidak pandai menunggang kuda. Lalu beliau menepukkan tangannya ke dadaku seraya berkata, Ya Allah, teguhkanlah dia dan jadikanlah dia pemberi petunjuk dan diberi petunjuk. Didoakan. Lalu kemudian dia jadi mahir naik kuda. Jadi Rasulullah itu saking ramahnya, dia setiap sahabat menghadap ke beliau itu merasa penting semuanya. Semua merasa penting, saking baiknya Rasulullah itu. Semua merasa dia dicintai sama Nabi, karena kalau berhadapan itu gak pakai megang HP, ditatap matanya. Apa keluhannya didengarkan. Kalau megang HP kan gak sopan kalau orang tua atau ada yang menemui kita terus kita menemani sambil bawa HP, itu tidak sopan. Rasulullah sepenuh hati kalau dicurhati sahabatnya. Kemudian ada seorang perempuan tua datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar dia memasukkanku ke dalam surga. Rasulullah berkata padanya, wahai ibu fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki nenek-nenek, katanya. Lalu wanita tua itu susah nangis. Ia menyangka bahwa dia tidak akan masuk surga karena dia sudah tua. Ketika Rasulullah menyaksikan itu, beliau menjelaskan maksudnya. Beliau tertawa.
bahwa orang yang telah lanjut usia itu tidak akan masuk surga dalam keadaan lanjut usia. Kemudian Rasulullah membacakan ayat di surah Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Sebaya kabeh 17 tahun kabeh. Roto. Jadi maka perempuan ini tersenyum. Tadinya nangis, digudo sampai Rasulullah. Ya gudo Rasulullah ini garai gemeter. Gak lama-lama gudoi. Ya, yang di sini yang sudah umur 70, 80, nanti di surga jadi 17 tahun. Sebaya semua, saumuran. Dan perawan kabeh. Dan ketemu suami-suaminya ya. Amin. Kemudian pernah juga Rasulullah itu, ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ada seorang laki-laki meminta hewan tunggangan untuk dinaiki. Minta hewan tunggangan, unta. Kemudian Rasulullah berkata, aku membawamu di atas unta, di atas anak unta. Laki-laki itu berkata, apa yang saya lakukan dengan anak unta? Bayangannya laki-laki itu, anak unta itu unta yang kecil. Kuatkah aku menunggang di atasnya? Rasulullah menjawab, bukankah unta yang melahirkan itu hanya unta betina? Maksudnya, unta masih sudah besar itu kan anaknya unta. Dia dulu pernah punya ibu gitu loh. Itu jadi sering bergurau seperti itu. Jadi di prank. Kalau sekarang ini ya butuh pemikiran ini jawabannya. Kemudian dari Abu Hurairah ia berkata, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau bercanda dengan kami? Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Jadi bercanda dengan anak kecil pun tidak boleh dibohongi. Rasulullah menegur ibu-ibu yang memanggil anaknya untuk dikasih sesuatu padahal dibohongi. Katanya Rasulullah nggak boleh berbohong, hatta kepada anak kecil itu berbohong. Jadi Rasulullah nggak pernah membohongi anaknya, nggak pernah membohongi cucunya, sehingga mereka tumbuh jadi orang-orang yang jujur, nggak sakit hati. Sini tak kasih permen, ternyata nggak ada permennya, cuma cek aman aja ya. Kemudian pernah Rasulullah itu kalau sama anak kecil disapa anak kecil itu. Jadi anak kecil itu tidak takut dengan Rasulullah. Kemudian pernah Rasulullah itu putranya Ummu Sulaim ada yang namanya Abu Umair. Sering Rasulullah bercanda dengannya jika dia datang. Suatu ketika dia datang dan Rasulullah bercanda dengannya, tetapi dia kelihatan sedih. Abu Umair ini kok kelihatannya sedih? Maka Rasulullah bertanya, mengapa aku melihat Abu Umair bersedih? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, burung pipit permainannya telah mati. Jadi dia punya burung mati, dia sedih. Maka Rasulullah memanggilnya, wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan Nuhair? Nuhair itu burung pipit kecil. Apa yang telah dilakukan oleh Nuhair? Jadi dia memberi perhatian kepada anak kecil. Kita kadang-kadang ibu-ibu, ponakan kita atau cucu kita, kadang minta perhatian sama kita abaikan. Ini melihat anak kecil bersedih itu dihibur sama Rasulullah SAW. Dijak guyon apa yang dilakukan oleh Nuhair, oleh burung pipit ini tadi, cilik ini. Gitu. Kemudian
Pernah juga dari Anas ini riwayatnya. Jadi yang saya ceritakan ini semua hadis ya. Karena mereka menceritakan apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang Badui namanya Zahir bin Hiram. Orangnya itu pendek, tapi Rasulullah cinta sama dia. Orangnya pendek, hitam. Suatu hari Rasulullah datang kepadanya, dia sedang sibuk menjual barang-barang dagangannya. Lalu Rasulullah memeluk dari belakang. Itu kan memperlihatkan kedekatannya ya. Dia seorang budak, dipeluk dari belakang. Lalu dia tidak melihat Rasulullah. Lepaskan aku, siapa ini? Kemudian dia menoleh, dia tahu kalau itu Nabi, dia biarkan pundaknya dalam menyentuh dadanya Rasulullah. Biarkan Nabi memeluknya dari belakang. Lalu Rasulullah berkata, siapakah yang mau membeli hamba ini? Dia ngomong sama Zahir ini tadi, wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh engkau dapati aku ini harganya murah, katanya dia. Lalu Rasulullah berkata, akan tetapi di sisi Allah engkau tidak murah, engkau di sisi Allah mahal. Ya, demikian Rasulullah menaikkan harga diri, menggembirakan sahabatnya, sering menggembirakan sahabatnya, bergurau sama sahabatnya. Kalau orang meluk dari belakang itu ibu-ibu, kalau nggak deket nggak mungkin. Begitulah Rasulullah dengan para sahabatnya, hatta itu seorang budak. Kemudian bahkan ada peristiwa unik juga. Ini satu peristiwa di mana seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sambil berkata, celaka aku ya Rasulullah, aku telah berhubungan intim dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan. Rasulullah berkata, kalau gitu bebaskan hamba sahaya. Laki-laki itu berkata, aku tidak punya hamba sahaya. Mahal ibu-ibu, kalau memerdekakan hamba itu mahal sekali. Dan itu amalan yang paling digemari Abu Bakar. Setiap Jumat Abu Bakar membebaskan budak. Mahal budak itu, apalagi kalau dia sudah muslim, tambah dinaik-naikkan sama tuannya. Lalu Rasulullah berkata, kalau gitu laksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Buat ikopnya ini tadi. Lalu dia bilang, aku nggak sanggup. Aku 30 hari ini aja kebabas gitu ya, sialnya. Aku nggak sanggup. Rasulullah berkata, kalau gitu berilah makan 60 orang miskin. Laki-laki itu bilang apa lagi? Aku tidak punya. Bahkan ada lagi yang bilang, di Madinah ini orang paling fakir itu aku. Maka Rasulullah berkata, tidak ada orang, demi Allah, di antara tanah bebatuan tidak ada yang lebih fakir daripada kami. Laki-laki itu bilang gitu. Rasulullah tertawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya. Kemudian beliau berkata, jika demikian maka kurma ini untuk kalian. Jadi dia tidak punya ya, memberi makan 60 orang miskin, dia tidak punya. Maka para sahabatnya, siapa yang punya? Maka ada yang ngasih kurma 1 karung. Wis, ini bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Dia bilang, di Madinah ini tidak ada yang lebih fakir daripada aku. Rasulullah tertawa, wis ini buat kamu sudah. Jadi dapat dia kurma 1 karung. Rasulullah sampai geli, sampai guyu, ya. Kemudian begitulah sikap lembut dan gurauan-gurauan Nabi. Beliau selalu tersenyum, tapi selalu menempatkan senyumnya pada tempatnya, gitu ya. Pernah di perang Tabuk, ini Aisyah, berarti ibunda Aisyah masih kecil perang Tabuk itu. Tiba di perang Tabuk,
Kan Ibunda Aisyah kan dinikahi 7 tahun, kemudian dia baru melaksanakan kewajibannya sebagai istri melayani Nabi itu ketika haid 9 tahun. Tapi kan 9 tahun itu tetap saja muda, masih kecil gitu ya. Ketika perang Tabuk itu, Ibunda Aisyah ini masih dulinan boneka. Rasulullah lihat pada rak kecil milik Aisyah terdapat tirai, kemudian angin bertiup. Menyingkap bagian tirai itu terlihat boneka mainan Aisyah. Rasulullah berkata, "Apa itu wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Anak-anak perempuanku." Rupanya boneka ini dijejer-jejer sampai dia. Anak-anak perempuanku. Jadi kan arek wedok kan anak-anakan ya. Rasulullah melihat di antara boneka itu ada boneka kuda yang memiliki sayap dari kain. Rasulullah tanya, "Apa ini yang ada di tengah-tengah mereka ini?" Aisyah menjawab, "Kuda." Rasulullah menjawab, "Apakah yang ada di atasnya?" 2 sayap. Jadi kudanya itu ada 2 sayap. Rasulullah bertanya, "Apakah kuda itu memiliki 2 sayap?" Kemudian Ibunda Aisyah berkata, "Apakah engkau nggak pernah dengar bahwa Sulaiman memiliki kuda bersayap?" Maka Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Jadi diketawain, lucu itu. Khoyal. Apakah kamu tidak tahu kalau Sulaiman itu punya kuda bersayap gitu ya? Khoyalnya Aisyah ini. Nah, ini beberapa bentuk-bentuk gurauan. Pernah suatu ketika Rasulullah itu sedang khutbah Jumat, kemudian salah seorang Arab Badui menemuinya. Lalu dia bilang bahwa udah lama ini nggak hujan. Berdoalah agar turun hujan. Maka Rasulullah berdoa. Nggak lama kemudian awan itu mengumpul dan turun hujan deras selama seminggu. Seminggu hujan terus. Khutbah Jumat berikutnya menghadap lagi Arab gunung ini tadi. "Ya Rasulullah, berdoalah. Gimana ini? Hujan terus sampai banjir." Rasulullah tertawa lalu mendoakan, "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di tengah-tengah kami." Maka awannya minggir. Lalu hujan itu ada di sekitarnya. Gimana ini? Kita mau tenggelam ini, katanya orang itu tadi. Kemudian Rasulullah berdoa, "Ya Allah, di sekitar kami saja, jangan di atas kami," gitu ya. Pernah juga Rasulullah itu berhadapan dengan 2 istrinya, yaitu Saudah. Ketika itu Rasulullah di rumahnya Saudah. Lalu Ibunda Aisyah datang bawa makanan. Dia membuat makanan Huzairah. Ada satu daerah namanya Huzairah. "Ini, wahai Rasulullah, aku masak buat kamu," gitu ya. "Makanlah." Tapi Saudah nggak mau makan. Nggak tahu kenapa. Saudah tidak mau makan. Maka Aisyah ini bilang, "Makanlah, wahai Saudah. Kalau enggak tak teleti, tak lumuri sama makanan ini." "Makanlah, wahai Saudah. Kalau enggak tak teleti, tak lumuri sama makanan ini," gitu ya. Lalu enggak mau makan Saudah ini. Akhirnya diteleti sama Ibunda Aisyah. Lalu sama Rasulullah, Saudah disuruh neleti pisan. Telet-teletan. Lalu Rasulullah tertawa. "Lumurkan ke wajahnya," kata Rasulullah. Kemudian Umar lewat, Umar bin Khattab lewat. "Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah," kata Umar. Rasulullah merasa bahwa Umar akan masuk, maka Rasulullah berkata, "Berdirilah, basuhlah wajah kamu berdua." Aku segan kepada Umar karena kemuliaan. Aisyah berkata, "Aku segan kepada Umar karena kemuliaan Rasulullah." Jadi Aisyah buru-buru membasuh wajahnya yang belepotan sama Saudah ini tadi. Jadi mereka juga guyon ya.
Kemudian Rasulullah itu tetap tersenyum meskipun dalam kondisi perang, supaya menghibur para sahabatnya untuk bisa ikut perang saja sudah susah, ya. Beliau senantiasa menghibur ketika beliau berada di Taif. Beliau berkata, insya Allah besok kita akan kembali. Jadi kalau perang tuh beliau sering bilang seperti itu. Beberapa dari sahabat Rasul berkata, kita tetap bertahan, kita tetap akan membebaskan Taif. Berangkatlah untuk berperang, tapi esok kita akan kembali insya Allah. Jadi mereka tersenyum, gitu ya. Bahkan ketika Nabi disakiti pun beliau tetap tersenyum. Pernah seorang Arab Badui itu menarik, jadi Nabi itu pakai selendang, lalu ditarik dengan keras oleh Arab Badui. Jadi Arab Badui ini memang kasar, tidak beradab, beda dengan orang Madinah. Kalau Madinah itu sopan-sopan, kayak orang kota gitu. Ini orang Badui, dia tarik selendangnya Nabi, dia minta harta gitu. Sampai terlihat bekas tepi ujung selendang itu di tengkuknya Rasulullah karena kuatnya tarikan Arab Badui tadi. Wahai Muhammad, perintahkanlah agar aku diberi sebagian dari harta Allah yang ada padamu. Rasulullah menoleh sambil tertawa. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar dia diberi suatu pemberian. Jadi nggak marah Rasulullah ketika digitukan, karena tahu kalau mereka ini memang kasar. Kencing di masjid saja Umar mau membunuh sama Rasulullah, tunggu sampai selesai, tunggu sampai selesai. Kalau diusir kan malah kececeran. Dan Masjid Nabawi bukan seperti masjid kita, dia masih tanah ya, jadi disiram air. Untuk mensucikannya hanya disiram air. Katanya Nabi, kalau tadi kita usir malah kececeran nanti, karena memang tidak punya adab mereka ini. Jadi Islam datang untuk memperbaiki adabnya. Dan Rasulullah menganjurkan kaum muslimin agar tersenyum dan mengucapkan kata-kata yang baik. Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil, meskipun hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah yang cerah. Rasulullah memberitahukan bahwa hanya sekedar senyuman di wajah ketika menemui saudara muslim adalah sedekah. Senyumanmu ke wajah saudaramu adalah sedekah bagimu. Jadi Rasulullah itu senang sama orang yang suka tersenyum. Bagaimana para sahabat bergurau? Ali bin Abi Thalib berkata, hiburlah hati, berilah dia petikan-petikan hikmah, karena hati juga merasa jemu, sebagaimana badan merasa bosan. Kalau kita seharian suruh rukuan tok, ya bosen. Habis rukuan, masak, nyuci. Kita kan misalnya kita nyapu, capek ya, kalau mau terus ngepel, kita lakukan pekerjaan yang lain. Apakah itu lempit-lempit, apa masak, nanti dilanjutkan. Itulah faida farokta fansop. Apabila kita selesai dari satu pekerjaan, kita lakukan pekerjaan yang lain supaya nggak bosen. Kadang kita membaca buku yang satu bosen, sudah tutup dulu, aku kepingin bab yang lain lah. Atau membaca Al-Quran, ngantuk, kita melakukan yang lain kemudian baca Al-Quran lagi. Jadi hati ini juga bosan seperti tubuh kita bosan. Abdullah bin Mas'ud berkata, tenangkanlah hati, karena jika hati itu dipaksa maka dia akan menjadi buta. Ibnu Mas'ud juga berkata, sesungguhnya hati itu memiliki keinginan, sikap menerima, jemu, dan bisa menolak.
Gunakanlah dia ketika dia berkeinginan dan mau menerima, dan biarkanlah dia ketika dia sedang jemu dan dalam keadaan menolak. Ibu-ibu, kalau kita memperhatikan ilmu psikologi, ini Ibnu Mas'ud ini mengerti kondisi jiwa. Coba, sesungguhnya hati itu memiliki keinginan, bisa menerima, bisa jemu, lelah, bisa menolak. Gitu ya. Kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita ini menerima dengan enak omongan orang. Kadang-kadang kita, apalagi kalau menjelang haid, kita cenderung uring-uringan, menolak. Nah, sama dengan anak-anak kita, sama dengan suami kita juga seperti itu. Gunakanlah hati ini, gunakanlah dia ketika dia sedang ingin, sedang siap menerima. Misalnya anak kita ya ibu-ibu, siap menerima ilmu di sekolah, dia berangkat sekolah dengan senang hati, maka dia akan siap menerima ilmu. Tapi kalau belum sekolah wis kita omeli, kalau belum sekolah sudah body pukul, bad mood, sampai di sekolahan dia murung, nggak masuk. Pernah nggak kita baca buku muter kok nggak paham-paham? Karena gak mood itu berarti hati kita sedang lelah. Karena itu ketika anak mau berangkat sekolah, usahakan bagaimana caranya dia berangkat dengan senang hati. Demikian juga kalau sholat, jangan diubrek-ubrek, dimotivasi untuk sholat. Suami juga ya, dia juga kadang-kadang kalau pulang dari kerja, kita ini kepingin segera ketemu suami supaya segera bisa cerita seharian ini ngapain aja. Sedangkan suami kalau pulang kerja pengennya nggak mendengar apa-apa dulu, pengen istirahat. Ya beri waktu 10-15 menit istirahat. Dan istirahatnya laki-laki bisa tidur, bisa dia nyekrol lihat film atau lihat HP, itu berarti dia sedang menurunkan ketegangannya habis dari luahan. Nah sedangkan kita kepingin segera cerita, aduh aku tadi keberdosan minyak, anakmu tadi ganyang gini sumpek. Jadi dia harus istirahat dulu. Jadi kitalah para istri yang tahu. Makanya anak kita kalau minta tolong apa-apa, ngajukan proposal ke abinya kan biasanya melalui UMIE ya. Soalnya UMIE ini biasanya ACC terusan. Karena apa? Kita yang paling tahu kapan, kemudian menggunakan bahasa yang bagaimana, supaya proposal ini di ACC, dibolehkan. Nah ini, lihat hati kita ini. Hati orang yang mau kita ajak bicara. Dan biarkanlah dia ketika dia sedang jemu dan dalam keadaan menolak. Jadi anak-anak apalagi remaja kadang-kadang ya penolakan itu terasa sekali. Apalagi anak sekarang. Beda sama anak dulu. Anak dulu takut sama orang tuanya. Kalau anak sekarang kritis, kita nggak boleh baper. Karena memang zamannya yang dia lihat itu keberanian seperti itu, keberanian mengemukakan pendapat. Mereka merasa itu tidak salah, mereka merasa itu haknya. Tapi kita lihat kapan anak kita mau menerima, misalnya pengajian gini, kita ajak anak kita, semua pengajian kita ajak, sesuai ya, belengar. Jadi tawarkan, kalau dia mau ikut silahkan, kalau nggak mau hargai, aku mau ini sama teman-temanku gitu. Jangan dipaksa. Nah, kalau anak saya ikut saya terus, Bu, kadang-kadang ya pengajian berapa kali satu minggu. Kadang-kadang saya diskusi sama anak saya, dia bilang, Mi, itu nanti materi yang mau Umi sampaikan dah. Iya, jangan ngomong sama aku, Mi. Nanti aku bosan gitu aja. Aku sudah tahu gitu. Jadi tak sering-sering tak ajak pengajian, nanti aku sudah tahu Umi nanti ngomong gini kan. Oh, ya apa lek wis ngono. Jadi kadang tak ajak, kadang enggak.
Kemudian para sahabat itu juga pernah saling lempar-lemparan semangka. Padahal mereka itu tokoh-tokoh dalam Islam. Yo lempar-lemparan. Asatid itu ada saatnya mereka rihlah. Kalau kita lihat ya Ustadz Khalid, biasanya itu adalah satu momen mereka di villa, mereka ya sepak bola. Jangan dikira Ustadz itu enggak olahraga, enggak bermain. Ada sisi permainannya, dan di rumah ketika dia jadi ayah, dia juga harus bermain sama anaknya. Jangan heran kalau di luar misalnya dia menyampaikan ceramahnya, tapi di rumahnya kalau kita ke situ, kita melihat dia jadi kuda-kudaan anaknya. Nggak usah heran, Rasulullah itu jadi kuda-kudaan cucu-cucunya kok. Saya dulu almarhum Ustadz Hud Abdullah Musa, itu kan saya sering ke rumah beliau ya, ke Kak Mumina. Itu saya pernah pagi ke situ, kira-kira jam 8. Ternyata Ustadz Hud sedang ngepel rumahnya. Ya Allah, paket lengkap ini. Yang ganteng, ya pinter ya. Terus membantu, karena anaknya banyak. Ada pembantu ibu, ada pembantu. Tapi pembantu itu ya namanya membantu. Beliau menyiapkan ruang tamu itu dipel supaya mungkin kalau tamu datang sudah bersih. Dan itu yang kami lihat sehari-hari. Mereka juga memandikan anak-anaknya juga gitu ya. Kemudian bagaimana etika bercanda? Ada 3 adab bercanda. Yang pertama, jangan sampai candaan kita itu menjatuhkan orang lain. Jadi bercanda niatnya menjatuhkan harga diri orang lain. Nggak boleh. Apalagi kalau mempermalukan di depan umum. Bercanda tapi memalukan di depan umum. Terus bilang, aku guyon, maaf ya, sudah terlanjur malu orangnya. Sering kita dapati seperti itu. Yang kedua, tidak mengandung unsur dusta. Rasulullah bercanda, akan tetapi beliau hanya mengucapkan yang benar saja. Bahkan Rasulullah bersabda, aku adalah penjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Nah ini, kalau kita mau menempati rumah di surga, hatta bercanda tidak boleh dusta. Rasulullah memperingatkan agar seseorang jangan berdusta hanya supaya orang di sekelilingnya tertawa. Rasulullah bersabda, celakalah bagi orang yang bercerita sambil berdusta agar orang-orang yang berada di sekelilingnya tertawa. Celakalah dia. Berarti kita patut prihatin sama pelawak-pelawak itu. Ya, roasting itu kan kadang penuh dengan dusta. Hanya supaya orang tertawa, membuat orang tertawa. Kemudian yang ketiga, candaan tersebut bertujuan untuk hiburan dan menenangkan jiwa, mempererat persahabatan, menjalin kasih sayang dalam pergaulan. Jadi bercanda adalah tujuannya untuk mempererat. Kan kalau orang suka guyon kan menyenangkan ya. Ketika dia di tengah-tengah kita, dia akan membuat suasana itu jadi ceria, jadi seneng semuanya kalau orang yang suka bercanda. Ibnu Sirin seorang imam dan ahli hadis. Ibnu Sirin ini tabiin. Ketika tiba waktu duha, dia pergi ke pasar kota Basro. Dia mengucapkan salam kepada orang banyak, bercanda dengan mereka
dan menebarkan senyuman kepada kaum muslimin. Jadi padahal dia ahli ilmu. Tapi kalau sudah waktu duha, selesai sholat duha dia ke pasar, disapa orang-orang di pasar itu dijak guyon. Oleh sebab itu mereka menyukainya. Banyak orang mengikuti pengajiannya. Banyak hati yang terpukau dibuatnya. Sesungguhnya hati ini tidak suka kepada kekerasan, meskipun orang itu bertakwa. Akan tetapi hati menyukai canda dan gurauan dari orang lain. Para sahabat Nabi itu anaknya banyak tapi jarang mencium. Menurut mereka mungkin mencium itu akan merendahkan harga dirinya sebagai bapak. Sama ya sama orang dulu ya. Orang dulu kan gitu ya. Abi elek wis liwat meneng kabeh. Tapi mereka itu heran ketika melihat Rasulullah itu memangku, menggendong, menciumi kedua cucu-cucunya Hasan dan Husain. Wahai Rasulullah, apakah engkau mencium mereka? Katanya Rasulullah, barang siapa yang mencintai maka dia akan dicintai. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai maka dia tidak dicintai. Jadi itu untuk menunjukkan cinta. Jadi para sahabat diajari oleh Nabi untuk mencintai anak-anaknya. Sedangkan manusia terbagi dalam 3 golongan seputar bercanda ini. Yang pertama, orang itu menghabiskan waktu siang malamnya untuk jare wong Arab softo. Guyon tok seharian sudah, malam, pagi, siang, guyon tok. Ini tercela. Perbuatan ini sudah melampaui batas. Dia telah berlebihan dalam bercanda. Karena itu Rasulullah juga memperingatkan, jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Jadi kita ini harus menjadi orang yang pertengahan, ibu-ibu. Jangan guyon tok mulai pagi sampai malam, ngakak tok isine di rumah itu. Tapi harus ada seriusnya, sholat, ngaji, mungkin tausiah atau apa.